dan pasien. Oke. Yang pertama ada namanya hubungannya itu mutualistik. Nah, ini hubungan yang paling bagus, teman-teman ya, yang paling baik, ya yang ini, mutualistik. Di mana dokter dan pasiennya itu duduk bersama, mereka berdiskusi menentukan apa nih kira-kira terapi yang paling baik bagi pasien. Ada lagi teman-teman paternalistik. Nah, kalau paternalistik dokternya banget yang dominan. Mungkin ini identik dengan dokter zaman dulu ya. Jadi dokternya kadang nggak interaksi bagus dengan pasien. Ya, sakit apa? Oke, keluhannya apa? Ya, oke. Nah, ini obatnya. Langsung keluar obatnya. Nah, itu paternalistik dokternya banget yang terlalu dominan. Nah, ini kebalikan nih biasanya. Lawan dari paternalistik itu biasanya konsumerisme. Ini pasiennya pula yang lebih dominan. Ini biasanya kalau kita cerita untuk pasien VVIP nih, ya kan? Nah, VVIP ini biasanya mereka lebih dominan. Mereka request obatnya kalau bisa yang ini, itu, ya. Nah, itu namanya konsumerisme. Baru yang paling aneh itu adalah default. Default itu ya saling nggak peduli antara si dokter dengan pasien. Ya. Oke, yuk. Ini kita bahas soalnya, teman-teman. Ada dokter Maya, baru saja selesai internship dari rumah sakit. Ya, saat ini dia bekerja di puskesmas. Dokter Maya mendapat pujian dari kepala puskesmas karena ia tidak hanya fokus pada penyakit pasien, tapi dia juga mempertimbangkan masalah mental dan sosial pasien. Oke. Intinya dia ngobati pasiennya itu dengan berbagai ini ya teman-teman ya, pendekatan ya. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, semua dia pertimbangkan. Oke, kalau dia ini fokus ke satu pasien, maka nilai yang digunakan adalah nilai benar, care provider ya. Kenapa? Karena fokusnya ke ngobatin satu orang. Mantep. Lanjut yang berikutnya. Dokter Jena, sebagai kepala puskesmas, khawatir karena ada outbreak DBD. Nah, di mana dokternya akibatnya dia ini akan menggerakkan program pencegahan DBD. Nah, si dokternya buat program penggerakan pencegahan DBD ya. Nah, dia membuat gerakan Jumat bersih, satu rumah satu jumantik, dan pemberian ABATE. Kira-kira ini apa teman-teman? Kalau buat-buat program, membuat program, atau memimpin suatu program. Iya, ini adalah community leader. Benar, community leader buat program atau memimpin program ya. Itu community leader. Oke, mantap. Yang berikutnya nih, hubungan dokter dan pasien. Ada seorang wanita 30 tahun datang ke dokter spesialis kulit kelamin, konsultasi masalah jerawat di wajahnya. Setelah mengambil obat di farmasi, ia kembali ke ruang dokter menanyakan kepada dokter mana yang lebih baik, antibiotik merek A atau obat generik. Kemudian mereka berdiskusi. Oke, mana yang paling baik? Kira-kira ini teman-teman hubungan dokternya yang mana nih? Ya, ini yang paling bagus ya, itu adalah mutualisme. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita bahas masalah level pencegahan atau ya sering dibilang masalah ini teman-teman ya, preventif ya, level preventif pencegahan. Yang pertama teman-teman, pencegahan itu bisa dibagi 3. Kalau dibaginya primer, sekunder, tersier, bisa juga nanti dibagi 5. Ada promosi kesehatan atau health promotion, specific protection, early diagnostic dan prompt treatment, disability limitation, dan rehabilitation. Jadi jangan bingung nanti, kalau dibagi 3 bisa, dibagi 5 juga bisa. Oke, kita bahas dulu teman-teman. Yang pertama, promosi kesehatan, atau kadang sering juga dikenal bahasa Inggrisnya itu adalah health promotion, atau kadang boleh juga dikenal dengan pencegahan level 1. Itu sama teman-teman ya. Jadi kalau dibilang nanti pencegahan level 1 jangan bingung. Itu health promotion. Intinya di sini kita akan edukasi mengenai PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi upaya pencegahan yang dilakukan sebelum penyakitnya muncul. Jadi gimana kalau belum ada penyakit agar tetap sehat? Ya PHBS kuncinya. Pola hidupnya harus bersih dan sehat agar tidak sakit. Kan gitu ya. Maka itu adalah health promotion.
Kemudian ada specific protection. Specific protection itu teman-teman sudah ada faktor resiko, sudah ada orang yang sakit. Oke, orang yang sakit udah ada, tapi pasiennya sendiri belum sakit. Pasiennya belum sakit, tapi udah ada orang sekitarnya yang sakit. Nah, itu namanya specific protection. Contoh paling gampang dari specific protection ya imunisasi ataupun vaksin. Ya, ini contoh paling gampang daripada si specific protection, ya kan? Atau misalnya penggunaan kondom untuk mencegah IMS. Nah, ini ya. Nah, ini yang sering dikeluarkan di soal. Jadi specific protection, faktor resikonya sudah ada, artinya udah ada orang-orang yang sakit, tapi pasiennya sendiri dia belum sakit. Maka itu namanya specific protection, atau proteksi spesifik, atau sering juga dikenal dengan pencegahan level 2. Jadi jangan bingung nanti kalau dibilang pencegahan level 2 itu yang mana? Itu specific protection. Ada lagi namanya early diagnostic. Early diagnostic itu maksudnya diagnosa awal, atau sering dikenal dengan screening, teman-teman. Ya, screening. Dan prompt treatment. Prompt treatment itu artinya terapi yang tepat. Ya, terapi yang tepat itu kalau di bahasa Inggris kan prompt treatment. Jadi memberikan first line. Terapi first line pada pasien. Ya. Nah, early diagnostic dan prompt treatment kadang sering juga dikenal dengan pencegahan level 3. Itu sama. Pencegahan level 3 sama. Oke, jadi di sini contohnya adalah masalah screening ya. Jadi kalau nanti misalnya dibahas mengenai IVA test, pap smear, itu kan screening CA cervix. Maka itu masuk ke mana? Pencegahan level 3 atau early diagnostic. Ya kan? Gitu juga kalau ditanya nanti dokter memberikan terapi yang tepat. Terapi yang tepat, terapi first line-nya, ya kan? Yang first line. Oke, itu apa? Ya, pencegahan level 3, teman-teman, yang prompt treatment-nya. Gitu, ya. Oke, berikutnya ada namanya disability limitation, atau sering juga dikenal dengan pencegahan level 4. Di mana di sini adalah mencegah jangan sampai terjadi cacat atau mencegah jangan sampai terjadi kematian. Itu disability limitation. Dokter memutuskan melakukan amputasi agar tidak terjadi sepsis. Itu disability limitation. Karena mencegah kematian. Dokter memutuskan memberikan ini ya obat untuk mencegah kecacatan. Nah, itu berarti disability limitation. Itu level 4. Ya, yang terakhir adalah rehabilitation atau pencegahan level 5. Ya, ini rehab medik lah teman-teman ya intinya ya. Rehabilitasi medis. Belajar jalan lagi, belajar berbicara lagi. Biasanya kalau sudah muncul kecacatan, maka ya dilatih lagi, direhabilitasi lagi. Nah, itu pencegahan level 5 ya, atau rehabilitation. Oke, yuk kita coba lihat soal-soalnya ya. Yang pertama, angka prevalensi dan morbiditas penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi di Indonesia masih tinggi. Kemenkes berupaya menangani masalah tersebut dengan mewajibkan imunisasi bagi anak. Oke, imunisasi ini masuk ke dalam pencegahan apa, teman-teman? Ya, imunisasi masuk ke dalam pencegahan ya. Yang tadi ya, yaitu adalah si specific protection. Benar, specific protection ya. Imunisasi, vaksin itu adalah specific protection atau pencegahan level 2. Lanjut, yang kedua. Ada Nyonya Inka, 43 tahun, mengalami tabrak lari ketika menyeberang jalan. Oke, sekarang dia harus fisioterapi agar bisa jalan lagi seperti dulu. Oke, ini apa nih teman-teman? Ya, ini rehabilitasi lah ya. Benar, rehabilitation. Yang eco. Oke, gampang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Masih aman ya, gampang ya. Oke, nah sekarang kita bahas masalah health promotion-nya dulu deh. Ya, kita akan bahas masalah promosi kesehatan. Jadi, dalam promosi kesehatan, kalau kita nanti ditugaskan memberikan penyuluhan,
Menyampaikan informasi ke orang banyak. Step yang paling pertama, tentukan dulu target audiensnya itu siapa-siapa aja. Target audiens itu kita bagi tiga. Ada namanya target primer. Target primer tuh orang yang memang harus dapat informasi. Biasanya siapa nih Bang? Orang yang harus dapat informasi. Ya orang yang sakitnya. Orang yang sakit atau orang yang punya faktor risiko, dia gampang sakit. Contoh, kalau kalian mengedukasi tentang ya masalah sakit tifoid, maka siapa target primer? Ya orang-orang yang sakit tifoid atau orang-orang yang punya potensi tinggi terkena tifoid. Ya mereka target primer yang harus dapat informasi. Kemudian ada lagi target sekunder. Target sekunder ini adalah orang yang bisa mengumpulkan massa. Jadi kata kuncinya teman-teman, target sekunder ini bisa ngumpulin massa. Contohnya siapa? RT, RW, pemuka agama, pemuka adat, ibu-ibu pengajian, ketua Kepling, ya intinya orang-orang yang bisa mengumpulkan massa. Influencer, sekarang influencer ya kan? Nah itu semua target sekunder, karena dia bisa mengumpulkan massa. Baru yang ketiga, target tersier. Target tersier ini adalah pembuat kebijakan. Pemerintah, ya kan? Menteri. Nah, ini ya, badan atau lembaga. Nah, yang bisa buat kebijakan itu target tersier. Contoh deh, nih, kalian mau mengadakan penyuluhan mengenai ASI eksklusif. Kira-kira siapa target primernya, teman-teman? Kalian mau buat penyuluhan, temanya tentang ASI eksklusif. Siapa target primernya? Ya, target primernya adalah pasien yang baru saja melahirkan, ya kan? Nah, iya, ibu-ibu yang baru lahir benar, ya kan? Ya, target primernya ya ibu yang baru melahirkan, yang anaknya itu masih di bawah dari 6 bulan, kan gitu ya? Nah, ini dia. Target sekundernya siapa? Ya, misalnya ibu pengajian, RT, RW, gitu ya. Nah, pengajian, RT, RW, ya ini target sekunder. Kalau tersiernya siapa? Ya, tersiernya misalnya Dinkes, ya itu bisa. Ya, nah ini dia teman-teman. Jadi harus tahu target-target. Next, yang berikutnya adalah metode ya. Jadi kalau kita memberikan suatu penyuluhan ya ada beberapa media. Metode tuh ya boleh kita bilang media lah ya. Media untuk menyampaikan informasi. Yang pertama kalau visual ada poster, spanduk, baliho. Oke, yang perlu diingat spanduk dan baliho. Ini pernah ditanya soalnya. Spanduk dan baliho itu digunakan untuk jalanan yang kecepatannya itu sedang, teman-teman. Jalan protokoler, sering dibilang ya. Jadi jalan protokoler itu kalau mobil lewat, itu kecepatannya sedang lah. Ya, lambat ke sedang. Nah, itu bisa pakai spanduk, baliho, banner, bisa. Tapi kalau nanti dia di jalan tol, ini pernah ditanya soalnya teman-teman, kalau di jalan tol, itu yang bisa harus billboard. Yang gede banget ya, itu billboard. Karena ini kecepatannya tinggi. Mobil yang lewat tuh kecepatan tinggi. Oke, terus audiotorik ada radio, ceramah, diskusi, ya, audiovisual, ada video, film, demonstrasi ada ya. Nah, pernah juga nih ditanya, nih, kalau audiensnya itu orang-orang dengan pendidikannya tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, maka apa yang sesuai, yang bisa digunakan? Oke, kalau ada pendidikan tinggi, yang bisa itu adalah workshop, seminar kayak kita, teman-teman. Kan kita dianggap sebagai orang dengan pendidikan tinggi, ya kan? Berarti nanti kan kalau ada edukasi kan melalui workshop, seminar, gitu ya. Nah, tapi kalau ada yang dia pendidikannya lebih rendah, biasanya memberikan edukasinya itu yang melalui leaflet, leaflet, ya. Nah, melalui apa teman-teman ya, brosur. Nah, gitu. Nah, ini kalau buklet, pernah juga buklet. Buklet itu buku modul ya. Buku modul itu biasanya untuk yang pendidikan tinggi. Oke, ini yang pernah ditanya tambahannya paling ya. Oke, berikutnya ada Edgar Dale. Edgar Dale ini sih sebenarnya
nggak pernah ditanya, tapi ini bagus lah. Kita untuk memahami gimana cara kita menangkap informasi. Jadi harapannya kalau kalian udah pernah dengar Edgar Dale ini, kalian jadi lebih efektif dalam belajar. Jadi gini teman-teman, menurut Edgar Dale, kalau kalian cuma baca modul doang, jadi ini kayak tadi malam abang kasih modul tuh ya kan, ini yang kita pelajari besok ya teman-teman ya, kalian cuma baca itu doang, nggak ikut kelasnya hari ini, nggak ikut yang lain-lain. Nah itu, dari semua informasi yang ada di modul, cuma 10% biasanya yang bisa diingat. Ada lagi yang kedua, cuma mendengarkan aja. Jadi abang kemarin share modul dia nggak ada baca. Hari ini dia dengerin, tapi sambil kerjain yang lain. Mungkin ada sambil ngerjain kegiatan yang lain, tapi dia dengerin. Dengerin aja. Nah dari semua yang ada di modul itu, cuma 20% biasanya yang bisa dia ingat. Oke. Ada lagi mungkin cuma sambil nengok-nengok aja, tapi nggak sambil dengerin. Ya, jadi mungkin dia ikut videonya ini, nonton nih, lagi nonton hari ini, tapi dia mungkin pelankan suaranya atau dia mute-kan, karena sambil ada kegiatan yang lain. Jadi sambil lihat-lihat aja. Nah, itu biasanya 30%. Tapi kalau dia dengerin, sambil dia lihat, ya, watching lah, ya, dia sambil dia amati, itu bisa sampai 50%. Kalau sampai aktif berdiskusi, nah ikut berdiskusi itu bisa sampai 70%. Bahkan kalau dia sampai bisa mengerjakan bahas-bahas soal, nah itu kenapa harus ada diselingi soal? Karena kalau sambil bisa mengerjain soal, berarti dia ikut berpikir, ikut mengerjakan. Nah itu bisa sampai 90% yang diingat. Nah jadi usahakan kalau kalian ingin ada topik-topik yang kalian rasa sulit, yang perlu kalian ingat, pakailah ini ya. Jadi dengerin, dilihat, dibaca dulu sebelumnya, kalau ada soal, soal-soalnya dikerjakan. Itu kalau kalian lakukan seperti itu, 90% dari informasi yang mau disampaikan tuh bisa kita ingat. Ya, nah itu Edgar Dale. Oke, nah sekarang kita bahas masalah program imunisasi tambahan. Sesuai dengan namanya, ini adalah imunisasi tambahan. Jadi ya nggak wajib-wajib amat. Kalau diperlukan, baru dibuat programnya oleh puskesmas atau oleh pemerintah. Tapi kalau nggak diperlukan, ya nggak ada programnya. Jadi jangan dibayangkan, Bang, ini kok ada program gini, kok saya nggak pernah dengar ya, Bang ya? Kok nggak pernah merasakan ya? Ya berarti tandanya lagi nggak perlu. Karena ini tadi tambahan, hanya kalau perlu aja baru dibuat. Oke. Yang pertama, teman-teman, ada namanya backlog fighting. Jadi programnya ini diawali lihat dari huruf B. Huruf B itu kan huruf abjad kedua, ya. Berarti ini adalah program imunisasi yang dilakukan kalau selama dua, ya kan, abjad kedua B, kalau selama 2 tahun tidak tercapai UCI. Apa itu UCI, Bang? Oke, UCI itu adalah Universal Child Immunization. Ya, Universal Child Immunization. Immunization. Kalau nggak salah gini tulisannya. Mohon maaf kalau ada salah teman-teman ya. Oke. Intinya gini. Setiap puskesmas itu ada datanya. Untuk puskesmas ini berapa sih jumlah anak-anak di sekitarnya? Berapa sih yang harusnya dapat imunisasi? Nah, harusnya semua anak yang terdata di puskesmas tadi itu dia harus dapat imunisasinya. Kalau selama 2 tahun berturut-turut itu tidak tercapai, tidak semua anak dapat imunisasinya, maka akan dibuat program backlog fighting. Misalnya nih, oh sekarang lagi ada trending katanya nggak bagus imunisasi campak. Ya. Jadi nggak, selama 2 tahun dilihat ada banyak anak-anak di wilayah puskesmas itu nggak dapat campak. Jadi nggak semuanya dapat. Maka itu nanti akan dibuat program backlog fighting. Ya, jadi UCI itu sederhananya harusnya semua anak di suatu lingkungan puskesmas dapat lengkap imunisasi. Itu namanya UCI. Ya. Nah, kalau sampai 3 tahun nggak lengkap-lengkap juga, maka ingat aja, CRAS program, huruf depannya C. C ini kan juga abjad yang ketiga. Nah, jadi 3 tahun berturut-turut tidak tercapai UCI, maka namanya CRAS program. Oke, berikutnya ada namanya ORI, Outbreak Response Immunization. Abang yakin kita semua pernah mengalami ini, ya. Kita kan alumni COVID ya, teman-teman ya. Jadi ORI itu adalah
pemberian imunisasi jika ada suatu KLB. Contoh COVID kemarin itu kan KLB ya. Terus ada imunisasinya kan yang diberikan kan? Maka programnya itu namanya ORI, Outbreak Response Immunization. Oke. Baru berikutnya ada namanya PIN. Ingat aja, PIN. Dari huruf depannya huruf P. Ya kan? Berarti imunisasi yang sedang dibahas ya P juga, polio. Jadi PIN itu teman-teman pemberian imunisasi polio pada anak yang biasanya dilakukan serentak. Jadi anak-anak yang masih belum dapat polio harus bisa tuh datang tuh ya untuk ikut program PIN-nya. Biasanya ini di bulan kedua dan bulan ke-8. Bulan Februari dan bulan Agustus. Ya. Nah, jadi yang belum dapat polio boleh tuh datang. Ada subpin. Ini juga sama ya, polio ya. Kalau dengan program PIN ternyata nggak tercapai. Ih, udah dibuat program PIN, masih banyak anak-anak di Indonesia belum dapat polio. Nanti dibuat program subpin. Bisa ya. Baru ada catch up campaign campak. Nah, ini pemberian vaksin campak serentak secara nasional ya. Oke, ini adalah catch up campaign campak. Oke, ya sekarang kita bahas soalnya yuk. Pada suatu desa, di wilayah cakupan puskesmas dilaporkan terjadi kejadian KLB difteri oleh Dinas Kesehatan. Dinkes memberikan instruksi untuk memutus rantai penularan. Nah, maka sebagai kepala puskesmas, apa tindakan yang harusnya dilakukan? Ya, kalau ada KLB, harusnya dilakukan apa, teman-teman? Iya, ORI ya, Outbreak Response Immunization. Segera diberikan imunisasi difteri ya, DPT-nya dikasih tuh, yang belum dapat, nah harus dapat DPT. Yuk, lanjut. Suatu wilayah itu mengumumkan adanya peningkatan difteri secara mendadak. Bapak Wali Kota memerintahkan Dinkes untuk melakukan program imunisasi tambahan untuk mencegah terjadinya KLB. Nah, sama juga teman-teman ya. Mencegah KLB, apa program imunisasi yang dimaksud? Ya ORI juga, ya kan? Iya. Pokoknya kalau ada KLB, ya ORI nama programnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kira-kira. Ada yang mau didiskusiin? Gampang lah ya, aman ya. Nggak terlalu ribet kok ini ya. Oke, kalau gitu sekarang survei. Ya, survei ini ngambil data teman-teman untuk penelitian ya, atau untuk buat labkas, ya untuk apapun lah. Ngambil data itu kan ada dua ya. Ada aktif, ini gampang banget. Aktif itu ya kalau kita ngambil langsung dari pasien. Kalian mau ngambil tekanan darah, kalian ukur langsung dari pasiennya, ya itu aktif. Kalau pasif, ya berarti nggak langsung dari pasien. Contohnya dari rekam medis. Udah sesimpel itu aja. Nggak usah ribet-ribet ya. Ngapain kita ribet-ribetin? Ya, kalau kalian ambil dari rekam medis, ya itu pasif. Kalau langsung dari pasiennya, aktif. Oke, sekarang kita bahas istilah-istilah yang sering teman-teman mungkin pernah dengar kalau bahas topik epidemiologi. Yang pertama ada namanya endemis. Endemis itu adalah suatu penyakit yang terus-menerus ada di suatu wilayah. Jadi penyakitnya itu tidak bisa hilang. Kenapa? Biasanya karena patogennya atau penyebabnya memang lingkungan hidupnya di situ. Makanya dia tidak bisa hilang. Contoh, Indonesia itu endemis TB, teman-teman. Ya, kenapa? Ya karena habitat kuman TB-nya memang di sini, di lingkungan-lingkungan kayak gini. Kenapa nggak pernah ke daerah Jazirah Arab sana? Karena daerah Arab tuh panas banget, kuman TB-nya mati, nggak hidup di situ dia. Dan itu nggak pernah bisa hilang. Makanya endemis namanya. Jadi penyakitnya itu nggak bisa hilang. Atau misalnya daerah Madinah ya, Mandailing Natal nih. Daerah Mandailing Natal. Abang kan di Sumatera Utara nih teman-teman. Kami ada daerah namanya Mandailing Natal. Daerah Mandailing Natal ini daerah endemis malaria teman-teman. Ya ada juga daerah Papua misalnya ya. Nah Papua ya endemis malaria. Nggak pernah bisa hilang. Nggak pernah bisa nol kasusnya. Selalu ada aja. Kenapa? Karena memang habitatnya di situ. Nyamuk si Anophelesnya memang hidupnya di situ, teman-teman. Ya udah, makanya nggak bisa hilang. Oke, ada lagi sporadis. Sporadis itu teman-teman musiman.
Biasanya kalau musim hujan muncul, ya musiman. Contoh deh, abang tinggal di Medan kan? Medan, kota Medan itu teman-teman, itu sporadis DBD. Jadi kalau lagi musim hujan, itu kasus DBD tiba-tiba bermunculan banyak tuh di kota Medan tuh. Tapi begitu habis musim penghujannya, ya udah hilang lagi kasusnya. Jadi ada fase dia nol. Bedanya dengan endemis itu nggak ada kejadiannya sampai nol. Selalu ada terus. Kalau sporadis itu ada. Ketika tidak musimnya, kasusnya nol. Tapi ketika musimnya, kasusnya meningkat. Itu sporadis. Oke. Baru ada outbreak tadi ya. Outbreak atau KLB. Nah, ini ada 3 definisi, teman-teman. Ini ingat, cukup satu aja. Ya, cukup satu saja sudah bisa kita sebut dia outbreak atau KLB. Kapan dibilang outbreak atau KLB? Yang pertama, kalau kasusnya sebelumnya belum pernah ada, tiba-tiba ada. Nah, ini harus dipahami nih. Kasus sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini bisa aja memang penyakitnya baru. Contoh kayak COVID. Sebelumnya kan memang nggak ada sakit COVID. Tiba-tiba muncul. Itu namanya tidak ada menjadi ada. Atau bisa juga memang penyakitnya udah ada. Tapi nggak pernah muncul di daerah itu. Contoh kayak soal tadi. Di suatu kabupaten nggak pernah ada kasus difteri. Tiba-tiba muncul. Nah, itu juga masuk definisi dari tidak ada, tiba-tiba menjadi ada. Ya, maka itu sudah bisa kita sebut sebagai KLB. Yang kedua, kapan disebut dia KLB? Kalau ada peningkatan kasus dari periode sebelumnya sebanyak 2 kali lipat. Untuk periodenya sendiri di dalam soal CBT itu tidak ada batasan. Jadi boleh dalam bulan, boleh dalam tahun, boleh dalam semester, bebas. Nggak ada dibatasi. Contoh, di Januari kasus tifoid misalnya. Januari kasus tifoidnya ada 10 kasus. Oke, begitu di Februari ternyata kasus tifoidnya jadi 30 kasus. Nah, ini kan udah ada kenaikan, ya kan? Lebih sama dengan 2 kali lipat. Maka kalian boleh bilang ini suatu KLB. 10 kan 2 kali lipatnya 20. Ini udah 30, Bang. Nah, naik lebih dari 2 kali lipat. Maka kalian boleh sebut dia KLB. Atau yang ketiga, kapan disebut KLB? Kalau ada kenaikan 3 periode berturut-turut. Berturut-turut. Walaupun naiknya tidak sampai 2 kali lipat. Ini juga masuk ke dalam pengertian KLB. Contoh, Januari tifoidnya 10 kasus. Di Februari tifoidnya 12 kasus. Di Maret tifoidnya 15 kasus. Oke. Nah, ini ada kenaikan terus kan? Selama 3 periode, walaupun naiknya nggak sampai 2 kali lipat, tapi karena naik terus-menerus, ini juga definisi dari KLB. Nah, jadi cukup salah satu aja ya, nggak harus semua. Oke, baru yang terakhir ada namanya pandemi ya. Pandemi itu kalau kena ke berbagai negara ya. Contohnya kayak COVID ya kan, karena dia melewati berbagai negara. Itu pandemi. Ada lagi epidemi. Epidemi ini biasanya kalau hanya di satu negara. Ya, jadi kalau epidemi itu biasanya hanya ada di satu negara. Oke, nah ini yang teman-teman harus ingat. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau didiskusiin? Aman? Oke deh, kalau gitu ya coba kita bahas soalnya. Ada presiden di suatu wilayah A mengumumkan bahwa banyak warganya mendadak terkena muntah-muntah katanya. Oke, setelah diteliti, muntah-muntahnya karena ada bakteri baru yang sebelumnya belum pernah ada, teman-teman. Oke, dari sini aja kita udah tahu. Bakteri baru yang sebelumnya belum pernah ada. Itu definisi dari apa ya?
kalau berdasarkan ilmu epidemiologi. Sampai 30% warganya sakit. Oke, outbreak, ya kan? Iya, oke. Nah, kebetulan ini outbreak ya. Oke, nggak ada definisi outbreak, teman-teman. Kalau gitu apa nih kira-kira? Mungkin maksudnya ke sini ya. 30% warga negaranya kena sakit ini. Ya, ini epidemi, ya. Nah, epidemi. Sebenarnya ini yang paling tepat, seharusnya jawaban yang paling tepat itu adalah outbreak ya. Tapi berhubung nggak ada, ya udahlah. Yang mendekati outbreak itu adalah epidemi. Kenapa? Karena hanya masih di satu negara. Nah, oke, lanjut yang berikutnya ya. Di desa A, ada peningkatan hepatitis. Pada bulan Februari, oh sorry, di Januari ada 7. Di Februari ada 20, teman-teman. Nah, Januari 7, Februari 20. Itu definisi dari apa? Ya, naiknya ada berapa tuh ya? Lebih dari 2 kali lipat ya kan? Iya. 2 kali lipat aja 14, ini naiknya 20, teman-teman. Benar, outbreak ya. Oke, yuk ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini? Aman? Oke, nah sekarang kita bahas untuk masalah hitung-hitungan deh, teman-teman ya. Nah, ini agak jarang ya, tapi ya harus tahu lah, paling nggak mana tahu nanti ada ditanyakan ya, teman-teman ya. Yang pertama ada namanya insidensi ya. Kalau insidensi itu kata kuncinya hanya menghitung kasus baru doang. Jadi kasus lama tidak diikutkan. Biasanya kalau insidensi nanti akan ada keterangan waktunya. Insidensi COVID pada tahun 2020. Berarti hitung kasus baru di 2020 aja. Insidensi COVID pada bulan Januari. Ada keterangan waktunya. Jadi hitunglah kasus baru pada bulan Januari aja. Nah, itu ya. Jadi insidensi itu selalu ada keterangan waktunya nanti di soalnya. Jadi jumlah kasus baru dengan populasi yang beresiko kali 100%. Maka itu rumus dari insidensi. Kalau prevalensi, prevalensi itu biasanya nggak ada keterangan waktu. Jadi total kasus. Ya, simpelnya kalau dibilang prevalensi itu total kasus. Kasus lama, kasus baru, jumlahkan aja semua ya teman-teman. Kalau prevalensi. Dibagi dengan jumlah seluruh populasi. Mau yang beresiko, mau yang tidak, pokoknya semua populasi yang ada di wilayah tersebut kita hitung. Kalikan 100%. Nah, ini adalah untuk prevalensi. Oke, berikutnya kalau kita hitung-hitung masalah outbreak atau KLB. Yang pertama ada namanya attack rate. Attack rate itu artinya berapa orang yang sakit dibagi dengan populasi yang beresiko kali 100%. Ini sekilas rumusnya mirip dengan insidensi. Ya, rumusnya memang mirip dengan insidensi. Oke. Terus yang harus diingat ini teman-teman, karena pernah ditanya nih, yaitu masalah secondary attack rate. Nah, jangan bingung ya. Secondary attack rate itu adalah berapa orang yang sakit pada serangan kedua doang. Dibagi dengan populasi yang beresiko, yang sudah dikurangkan dengan yang sakit pada serangan pertama. Kali 100%. Maka itu adalah secondary attack rate. Nanti kita lihat contoh soal. Oke. Baru ada case fatality rate. Fatal. Fatal itu kan artinya mematikan, teman-teman ya. Fatal banget nih kesalahannya. Berarti mematikan banget nih, ya kan? Artinya berapa orang yang meninggal dibagi berapa yang sakit, kalikan dengan 100%. Maka ini adalah case fatality rate. Oke. Yang terakhir kalau kita bahas masalah ibu dan anak. Kalau kita bahas ibu dan anak itu, nanti lihat baik-baik yang ditanya itu dalam bentuk rate. Infant mortality rate, maternal mortality rate, atau diminta dalam bentuk angka, angka kematian bayi, angka kematian ibu. Kenapa? Karena teman-teman, kalau pakai rate, pengalinya itu adalah 100%.
Oke, kalau pakai rate, pengalinya 100%. Tapi kalau pakai angka, nah pengalinya nggak 100%. Lihat ya, kalau angka kematian bayi, pengalinya 1000. Ingat aja, bayi kan belum ngerti uang ya. Ya, 1000 aja. Tapi kalau angka kematian ibu-ibu kan udah ngerti uang ya. Mana cukup 1000 ya, kalinya 100.000. Rumusnya sama. Ininya sama ya, rumusnya sama. Yang beda hanya pengalinya saja. Oke, kita lihat ya. Untuk infant mortality rate, yaitu jumlah bayi yang meninggal, yang penting di bawah 1 tahun, terserah karena apapun. Pokoknya kalau masih di bawah 1 tahun, kita hitung. Dibagi jumlah kelahiran hidup bayinya. Kalikan 100%. Yang sering diganggu di soal, kadang di soal itu dikasih tahu angka kelahiran hidup dan mati. Itu tidak boleh digunakan. Angka kelahiran hidup dan mati itu nggak boleh dikeluarkan. Harus yang boleh dikeluarkan hanyalah angka kematian, angka kelahiran hidup doang. Maksudnya gimana, Bang? Oke, nanti Abang kasih contoh. Ya. Nanti ada lagi teman-teman maternal mortality rate ya. Jadi jumlah ibu yang meninggal baik karena hamil, karena persalinan, atau di masa nifas. Ini dihitung semua nih. Dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup kali 100%. Oke, contoh nih. Sering soalnya diganggu kayak gini, teman-teman. Contoh. Ada bayi yang meninggal waktu neonatus itu ada 5 orang. Bayi yang meninggal usia 6 bulan itu ada 10 orang. Oke. Kemudian bayi yang meninggal usia 8 bulan itu ada 20 orang. Angka lahir dan mati, bukan angka sih, total kelahiran. Salah. Biasa kayak gini soalnya. Total kelahiran dan kematian bayi katanya adalah 100. Total kematian pada bayi itu ada katakanlah 20. Misalnya total kematiannya adalah 40 deh, 40. 40. Oke. Nah, misalnya kayak gini teman-teman. Nanti ditanya nih biasanya, infant mortality rate-nya gimana teman-teman? Ya, ada yang bisa hitung? Ya, ada yang tahu? Infant mortality rate-nya paling nggak berapa tambah berapa gitu. Oke, hitunglah semua yang ini ya teman-teman ya. Iya, benar, mantap. 5 tambah 10 tambah 20. Kan ini yang meninggal di bawah 1 tahun ya. Dibagi angka kelahiran hidup. Di soal itu seringkali dia kasih tahu total lahir dan mati. Jadi nggak boleh dipakai. Kalau total lahir dan mati 100, yang mati 40, berarti yang hidup ya 100 kurang 40, benar. Benar. Kali 100%. Karena dia minta dalam rate. Kalau dia minta angka kali 1000. Udah gini aja, teman-teman. Ya, nah ini yang harus diingat-ingat karena ini yang sering diganggu-ganggu di soal ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Aman lah ya, gampang ya. Tinggal masukin rumusnya aja sih teman-teman ya. Bang, ada nggak cara gampang nyingkat rumusnya? Sejauh ini belum ada teman-teman. Jadi emang harus kita ingat ya. Oke, tapi paling nggak ya, dari bahasanya aja kita bisa paham ya. Ingat aja kalau insidensi itu ada batas waktunya, kalau prevalensi nggak ada ya. Oke, nah sekarang kita bahas puskesmas teman-teman. Puskesmas itu ada beberapa asas puskesmas ya. Ini nggak pala penting diingat, ini cukup tahu aja. Ada asas pertanggungjawaban wilayah. Jadi puskesmas itu menanggung-jawabi suatu wilayah. Ada pemberdayaan masyarakat. Makanya di puskesmas itu ada program posyandu, posbindu ya. Ada asas keterpaduan. Ya, jadi ada berbagai pihak terlibat dalam program puskesmas. Bisa merujuk, bisa mengobati.
Terus, berdasarkan jenis puskesmas, ada puskesmas induk kalau yang bisa menampung 30.000 jiwa. Ada puskesmas satelit, ini bisa menampung 3.000 sampai 5.000 jiwa. Ya kan? Terus dari jenis pelayanan, puskesmas itu ada yang bisa dirawat inap, ada yang cuma bisa rawat jalan aja. Dulu zaman abang waktu kami masih bisa milih-milih intensif, zaman abang kan kami cepet-cepetan ya, milih intensif ya. Salah satu pertimbangannya itu nanti daerah wahananya itu puskesmasnya gimana tuh, rawat inap atau rawat jalan? Karena kalau puskesmasnya rawat inap, berarti 2 kali nanti jaganya, jaga waktu di rumah sakit sama jaga waktu di puskesmas, ya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa lagi ya teman-teman ya. Sekarang kan dipilihin dari kementerian ya. Oke. Ini ada beberapa lagi nih juga nice to know aja. Nanti abang tandai yang penting harus diingat ya. Ini nice to know aja. Puskesmas tuh ada pusling, puskesmas keliling. Nah, pusling ini teman-teman dibuat kalau seandainya aksesnya itu mudah. Jadi mungkin perlu ke dalam-dalam, ke daerah pedalaman. Tapi ada akses jalannya, maka akan dibuat pusling, puskesmas keliling. Ada lagi pustu, puskesmas pembantu. Nah, ini kalau akses jalannya sulit. Jadi dibuatlah titiknya di sana, puskesmas pembantunya ya. Oke. Terus ada laporan puskesmas, ada laporan bulanan, ya, yang berisi data penyakit, obat, status gizi, kegiatan puskesmas, ada laporan tahunan, ada laporan lain-lain, ya. Yang pernah ditanya di dalam soal CBT itu cukup laporan bulanan aja. Jadi ini aja yang harus kalian ingat. Di luar dari ini nggak usah, teman-teman ya. Nah, itu nice to know aja, cukup tahu aja. Bang, gimana biar gampang, Bang? Tahu, Bang. Laporan satu itu yang mana, dua mana, tiga mana, empat mana. Oke, kita buat smart way-nya. Ini kayak cerita, teman-teman, biar gampang. Ingat aja ya. Jika sakit, segera minum obat dan jaga gizi agar bisa segera berkegiatan. Nah, gini aja ya biar gampang ya. Kalau sakit, segera minum obat dan jaga gizi agar bisa segera berkegiatan. Jadi sakit dulu, ini laporan nomor 1, baru obat, ini laporan nomor 2, ada gizi, laporan nomor 3, ada kegiatan puskesmas, itu laporan nomor 4. Ya, oke, ini yang teman-teman harus ingat. Ya, nah ini ada contoh-contoh soalnya ya. Yuk coba kita bahas bareng-bareng. Yang pertama nih, ditanya secondary attack rate. Oke, harusnya udah bisa ya. Di sebuah desa terpencil, didapatkan jumlah penduduknya ada 1.000 orang. Saat ini ada 100 orang menderita disentri. Dalam 2 minggu ke depan saja, penderita penyakitnya bertambah 150 orang lagi. Oke, berarti kalau kita mau hitung secondary attack rate-nya itu adalah 150 yang sakit sekarang kan, dibagi 1.000 orang, sorry ya, 1.000 orang, dikurangkan dengan yang sakit pertama. Kan 1.000 orang nih ya. Yang sakit pertama, kurang 100. Berarti jawabannya ini ya teman-teman ya, nanti ini kali 100. Jadi jawabannya ini adalah 150 per 900 yang Eko. Nah, ini dia kalah secondary attack rate. Nah, ini yuk, coba nih. Angka kematian bayi. Ya, ini nggak Abang bantu. Ada yang bisa nggak? Coba angka kematian bayi berapa nih? Dikasih tahu teman-teman, ada 200 ibu yang melahirkan. Jumlah kelahiran hidupnya 180. Oh, ini udah enak ya. Langsung dari kasih tahu nih, jumlah kelahiran hidupnya 180. Ya, ada 10 bayi meninggal di usia 20 hari. Ada 20 bayi meninggal usia 2 bulan. Ada 5 bayi meninggal di usia 2 tahun. Oke, angka kematian bayinya yang mana, teman-teman? Ada yang bisa? Oke, yang dihitung, ingat kalau ditanya angka kematian bayi harus yang di bawah sama dengan 1
tahun. Iya, jadi yang ini tidak bisa kita hitung. Ini nggak dihitung. Yang dihitung hanya yang 10 dengan 20 berarti 30, ya kan? Tambah, dibagi dengan 180. Karena diminta angka berarti kalau baik kali 1000. Jadi yang tepat itu adalah Bravo. Ya, 5 di antara itu nggak ikut, teman-teman. Ya, nah karena tadi dia itu sudah di atas dari 1 tahun. Ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Case fatality rate. Ingat ya, case fatality rate. Berapa yang meninggal dibagi berapa yang sakit. Yuk, kita lihat yuk. Ada survei tentang kasus TB di Kecamatan B yang penduduknya 150.000 orang. Survei itu ditemukan ada 15 orang nih sakit TB, 12 orang sakit TB lama, 3 orang sakit TB baru. Oke, nah dari 15 itu teman-teman, ya ada 8 orang yang meninggal karena TB. Ya, case fatality rate-nya gimana? Yang sakit TB 15, yang meninggal ada 8. Berarti case fatality rate-nya, iya, 8 per 15 kali 100. Ingat ya, case fatality rate itu dibagi berapa yang sakit, bukan berapa populasi. Benar, ya. Ya, lanjut kita yang berikutnya. Oke, di sini ditanya insidensi. Nah, lihat ya, kalau insidensi selalu ada keterangan waktu dalam periode 6 bulan. Kalau prevalensi enggak, karena tadi insidensi itu selalu kasus baru doang. Kalau prevalensi kan total kasus. Yuk, kita lihat yuk. Pada periode 1 Januari sampai 30 Juni eh, tahun tersebut ada 28 kasus baru katanya. Oke, jumlah kasus TB menurutnya totalnya itu 264 ya. Jadi jumlah kasus TB selama ini ada 264. Tapi yang dalam 6 bulan cuma 28. Populasinya ada 200.000 orang. Yuk, berapa teman-teman insidensi dari kasus ini? Ya, oke. Hati-hati loh. Ini harus dieliminasi, agak dikurangi, teman-teman. Jawabannya harusnya 28 per 200.000. Ya kan? Bang, kok nggak ada jawabannya? Kan bisa dibagi dua, teman-teman. 28 per 200.000 kalau kita bagi dua, jadinya 14 per 100.000. Ya, jadi yang lebih tepat jawabannya adalah yang Eko ya. Yang Charlie salah di sini ya, teman-teman. Harusnya 200.000. Kan 200.000 nih, teman-teman, populasinya ya. Nah, itu dia ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang Eko. Oke, yuk. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Aman? Aman ya, gampang ya. Oke, nah sekarang kita bahas lagi masalah posyandu. Oke, ini sering ditanya. Gampang banget. Posyandu itu ingat aja PMPM, ya. Pratama Madya Purnama Mandiri. Makin ke sini, ini makin bagus, teman-teman. Ya, makin ke sini, ini makin bagus. Semakin bagus. Bang, kami ditanya, Bang, gimana cara membedakan jenis posyandu? Gampang, teman-teman. Ya, nih Abang kasih langsung tips smart way-nya. Kalau ditanya gimana cara menentukan jenis posyandu. Yang pertama, teman-teman lihat, itu cek dulu dana sehatnya ada atau tidak. Cek dulu langsung keterangan di soal ada nggak dana sehat. Kalau dana sehatnya ada, berarti teman-teman, nih dana sehatnya itu ada. Itu berarti kalau nggak purnama, ya mandiri. Sorry, maaf. Bukan dana sehat. Maaf, maaf. Abang salah. Program tambahan dulu pertama. Cek. Program tambahan. Cek dulu. Itu posyandunya ada program tambahan nggak sih? Kalau program tambahannya ada, berarti itu kalau nggak purnama, mandiri. Tapi kalau dia tidak ada, berarti itu kalau nggak pratama, madya. Oke bang, ada bang. Ternyata.
program tambahannya. Berarti ini kan kalau nggak purnama, mandiri. Membedakan purnama dengan mandiri itu lihat dari dana sehat. Dana sehat. Ya, kalau dana sehatnya itu lebih dari 50%, maka itu mandiri. Tapi kalau dia di bawah dari 50%, maka itu purnama. Tapi kalau nggak ada, Bang, ternyata program tambahannya. Berarti ini kalau nggak pratama, madya. Membedakan pratama dengan madya, lihat dari kader. Ada berapa kadernya? Ya, kalau kadernya teman-teman di bawah 5, ya udah itu pratama. Tapi kalau kadernya lebih sama dengan 5, maka itu madya. Nah, gampang ya. Jadi, lihat aja pertama program tambahan dulu. Ada nggak program tambahan dikasih tahu di soal ya? Kalau ada, berarti kalau nggak purnama, mandiri tuh. Tapi kalau nggak ada, ya pratama atau madya. Oke, posyandu. Teman-teman udah tahu ya, tugas utama posyandu itu adalah menimbang bayi-bayi di lingkungan sekitar mereka. Naik nggak sih berat badannya? Itu yang paling penting. Tugas utama posyandu itu ya itu. Sering dikenal dengan namanya SKDN ya kan? Berapa sih seluruh balitanya di wilayah itu? Apakah semuanya sudah punya buku KMS-nya? Apakah semuanya ditimbang? Dan berapa yang naik berat badannya? Nah, itu tugas utama dari posyandu. Nah, sering nih dari SKDN ini kadang ditanya nih, cakupan, tingkat partisipasi, kesinambungan, keberhasilan. Bang, banyak banget, Bang. Oke. Yang sering-sering aja yuk. Yang sering ditanya itu teman-teman. Pertama, cakupan program. Yang kedua, teman-teman yang sering ditanya, partisipasi atau peran masyarakat. Baru yang ketiga yang sering ditanya itu adalah keberhasilan program. Tiga ini yang sering ditanya. Bang, kadang lupa bang, apa per berapa bang? Oke, lihat teman-teman, gini aja ya, Smart Way-nya bang buat kayak gini. Cukup kasih uang, peran Desi dan Nisa berhasil. Oke. Oke, cukup kasih uang, cukup cakup. Jadi kalau cakup itu kasih, K dibagi S. Nah, cakup itu kasih, K bagi S. Peran, ya, peran masyarakat nih, peran. Peran itu Desi, D dibagi S. Nisa, N dibagi S itu berhasil. Bang, nanti takut terbalik pula, Bang. Nanti peran Nisa dan Desi pula. Oke, gampang. Ingat aja huruf D dulu kan, baru huruf N. Jadi Desi dulu, baru Nisa. Nah, jadi ingat aja ya, cukup kasih uang, peran Desi dan Nisa berhasil. Oke, itu yang sering-sering. Mungkin teman-teman juga ada tahu, posyandu itu idealnya nanti ada 5 meja, ya kan, kalau posyandu ya. Ada 5 meja nih. Meja pertama untuk pendaftaran, ya kan. Meja kedua nanti ditimbang. Meja ketiga itu nanti dicatat. Meja keempat itu ada penyuluhan. Dan meja kelima, disinilah petugas kesehatan ada. Jadi kalau dokter nanti pernah ditanya tuh, dokter tuh kalau posyandu di meja keberapa sih? Dokter tuh di meja kelima, teman-teman. Meja 1 sampai 4 itu biasanya ya kader yang isi, masyarakat sekitar. Kita di meja kelima. Kalau posyandu untuk anak-anak, ada lagi posbindu, teman-teman. Posbindu ini untuk lansia. Ya, untuk lansia nih. Maka kalau untuk lansia persis kayak kita mau nangani pasien. Meja pertama pendaftaran dulu, ya kan? Meja kedua anamnesis, wawancara. Meja ketiga pemeriksaan fisik, ya kan? Nah, ya jadi ingat aja nih, kayak kita nangani pasien, daftar dulu, baru anamnesis di meja kedua, meja ketiga pemeriksaan fisik. Meja keempat ngapain, Bang? Pemeriksaan penunjang. Baru meja kelima, edukasi dan konseling. Nah, gini ya, ini kalau pos bindu. Pos bindu itu untuk lansia. Oke. Nah, yang terakhir adalah tipe rumah sakit nih, teman-teman ya. Sebelum kita bahas soalnya,
Kalau tipe rumah sakit ini ya ada macam-macam, ada tipe A, B, C, D. Makin ke A makin bagus ya. Jadi ini biasanya ditentukan dari berapa spesialis yang ada di rumah sakit itu. Yang pertama nih, 4 spesialis dasar. Ya, ada yang tahu nggak? Apa aja sih 4 spesialis dasar? Mungkin ada yang pernah tahu? 4 spesialis dasar, itu dulu yang kita lihat biasanya untuk menentukan tipe rumah sakit. Itu adalah spesialis. Ada spesialis anak, ada spesialis obgyn, ada spesialis penyakit dalam, satu lagi adalah spesialis bedah. Ini yang sering dikenal dengan namanya 4 besar, gitu ya. Nah, jadi kalau yang 4 besarnya ini aja tidak lengkap, maka nggak usah ragu lagi, itu tipe D. Ya, oke Bang, misalnya yang 4 dasarnya ini lengkap, oke berarti itu bisa A, bisa B, bisa C. Maka membedakannya lihat dari penunjang. Spesialis penunjang itu apa aja sih Bang? Oke, spesialis penunjang itu contohnya adalah spesialis anestesi, patologi anatomi, patologi klinik, kemudian radiologi, ya. Satu lagi adalah rehab medis ya, KFR. Nah, lengkap nggak sih? Kalau nggak lengkap spesialis penunjangnya, maka itu tipe C. Tapi kalau lengkap spesialis penunjangnya itu biasanya tipe A atau tipe B. Kalau lengkap. Maka membedakannya lihat aja dari jumlah konsultan. Kalau konsultannya sedikit, ya sedikit itu ya bisa kita bilang di bawah 10 lah teman-teman ya. Nggak usah pakai angka yang ini bang, di bawah 2 atau nanti di atas 13 bang. Kadang soalnya nggak perfect-perfect banget di dalam soal ujian CBT. Jadi ya kalau di bawah 10, ya udah bilang aja tuh tipe B ya. Tapi kalau dia di atas 10, ya udah itu dia ini ya teman-teman ya, tipe A. Nah gitu aja. Karena susah nanti angkanya nggak akan se-fix ini banget nanti ketika di soalnya. Oke, ya kita coba ya. Ada Tuan Julio 65 tahun datang, ada kelemahan pada tungkai. Nah, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakitnya hanya ada dokter spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak, dan obgyn. Cuma 4 besar doang, nggak ada lagi yang lain. Tipe apa nih teman-teman? 4 besarnya ada. Oke, berarti tipe? Ayo, ada yang tahu? Berarti ini tipe paling nggak tipe C ya teman-teman ya. Tipe C. Iya, kenapa? Karena tipe D itu 4 besar aja nggak lengkap. Ini 4 besarnya udah lengkap. Kalau 4 besar udah lengkap, berarti paling nggak ini tipe C. Mantep. Lanjut. Nah, yuk. Keberhasilan. Ya. Bagaimana cara ngitung berhasil? Jadi ya, cukup kasih uang, program Desi dan Nisa berhasil. Berarti pakai Nisa, ya kan? Nisa itu berarti berapa yang naik berat badannya dibagi seluruh balita yang ada di situ, ya. Nah, berarti ada 250 yang naik berat badan, total balitanya ada 1000. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Ni-nya yang naik 250 dibagi S-nya itu total seluruh balita. Oke. Lanjut. Oke, ini teman-teman. Punya program tambahan. Berarti kalau punya program tambahan, kalau nggak purnama, mandiri. Membedakannya dari mana, teman-teman? Kalau membedakan purnama dan mandiri, biar gampang, dari dana sehat. Ya kan? Di sini dana sehatnya 40%. Berarti jawabannya yang mana nih posyandunya? Oke, gampang ya. Oh, ada program tambahan. Pasti kalau nggak purnama mandiri nih. Oh, nggak ada program tambahan kalau nggak pratama mandiri. Oke, kalau ada program tambahan, lihat dari dana sehat. Dana sehatnya 40% katanya. Berarti dana sehatnya di bawah 50%, ya kan? Benar, berarti ini adalah purnama. Nah, gitu. Ya, gampang ya. Oke, ini yang terakhir. Oh, belum. Kita yang terakhir itu nanti bahas BPJS ya. Ini masih sistem rujukan. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Sejauh ini. Masih aman ya? Oke deh. Kalau gitu sekarang kita bahas. Sistem rujukan itu pertama ada rujukan antar instansi.
Kita bagi dua, yaitu ada namanya rujukan horizontal. Kalau dia instansinya itu setipe. Misalnya dari puskesmas ke puskesmas atau puskesmas ke praktek dokter umum ya. Nah, itu kan sama setipe. Atau dari rumah sakit tipe B ke tipe B itu namanya rujukan horizontal. Biasanya rujukan horizontal ini karena fasilitas kesehatannya kurang lengkap. Misalnya di rumah sakit tipe yang ini, tipenya sama-sama tipe B, cuma mungkin yang di sini ada ronsennya, yang di sini nggak ada. Jadi dia dirujuk dulu. Nah, itu namanya rujukan horizontal setipe. Baru yang paling sering tentu saja ada namanya rujukan vertikal ya. Ini ke vaskes yang lebih tinggi. Dari puskesmas atau ke praktek dokter umum, rujuk ke rumah sakit tipe C. Tipe C ke tipe B. Tipe B ke tipe A. Nah, itu namanya rujukan vertikal, ke yang lebih atas. Oke. Nah, yang lebih sering ini rujukan dokter, teman-teman ditanya. Ya, kita lihat ya. Rujukan dokter itu yang pertama ada namanya rujukan interval. Jadi, si dokternya merujuk dalam batas waktu tertentu. Selama dirujuk, dia tidak menangani. Begitu sudah selesai, nanti dikembalikan lagi. Contoh, contoh interval paling sering ya, contoh. Kita bahas yang interval. Misalkan ada dokter puskesmas, ada pasiennya ya, memiliki pasien, Q, pasien DM dan glaukoma. Nih, DM dan glaukoma. Maka si dokter puskesmasnya ini merujuk ke dokter mata. Oke, untuk menangani si glaukoma. Dan selama dirujuk ke dokter mata, si dokter puskesmasnya ini nggak ada menangani sama sekali. Lalu setelah diatasi glaukomanya, dokter spesialis matanya ini rujuk lagi ke dokter puskesmasnya untuk pengobatan DM-nya. Nah, ini namanya adalah interval. Jadi interval itu kan rentang waktu. Dalam rentang waktu tertentu si dokternya sempat nggak menangani. Itu maksudnya ya. Jadi dia nangani, dia jumpa, oh ada DM, ada glaukoma, dia rujuk ke dokter mata, ngobati glaukoma. Selama ditangani dokter mata, dia tidak ada nangani. Dia dia bebas dulu, ya kan? Setelah selesai ditangani glaukomanya, dibalikkan lagi ke dia untuk menangani DM-nya. Itu namanya interval. Oke. Ada lagi teman-teman namanya rujukan split. Ini sering kayak dokter IGD. Si dokternya merujuk ke banyak dokter dan dia sendiri tidak ikut merawat. Nah, ini split. Ya, split. Contohnya ada dokter IGD paling sering, jumpa pasien, oke, ternyata pasiennya itu mungkin kecelakaan. Jadi perlu mungkin dirujuk ke spesialis bedah saraf, perlu dikonsulkan juga ke spesialis bedah, perlu juga dikonsulkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tapi dia sendiri nggak mengobati pasiennya, ya kan? Nah, itu namanya split. Dia merujuk ke banyak dokter. Ada lagi namanya teman-teman kolateral. Kalau kolateral, ko itu berarti ya kooperatif ya, barengan. Kalau kolateral itu ya rawat bersama teman-teman. Ya, rawat bersama, rubber. Rawat bersama. Jadi misalnya ada pasien, ya pasien TB, misalnya ya pasien TB dirawat bersama oleh dokter penyakit dalam dan dokter paru misalnya ya. Nah, dokter parunya. Nah, barengan merawatnya itu namanya kolateral. Yang terakhir cross. Cross itu ya dirujuk selama-lamanya, nggak dia yang nangani. Ya, bedanya dengan interval, kalau interval kan nanti dibalikkan lagi ya. Kalau cross nggak. Contoh, ada dokter puskesmas, jumpa pasien, ternyata pasiennya epilepsi. Ya kan, epilepsi. Ya udah, dia langsung rujuk aja ke dokter spesialis saraf. Udah,
Habis itu dokter spesialis sarafnya nangani, nggak ada dirujuk balik lagi ke dia, karena kan bukan kompetensi. Gitu. Ya, itu namanya cross. Next, berikutnya adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Sebenarnya kalau kita bahas PHBS, yang sering ditanya itu teman-teman masalah WC atau jamban. Ini yang sering ditanya. Kalau yang lainnya ini cukup tahu aja ya, ventilasi, cahaya, sumur, ya. Nah, yang sering ditanya itu yang ini teman-teman. Dan ingat aja ada dua poin penting yang sering ditanya. Pertama, jarak dari septic tank dengan sumber air. Mana tahu pakai sumur, nggak air pump. Ingat, kalau dia tidak air PDAM, pakai sumur, maka antara septic tank dengan sumber air, jaraknya minimal harus 10 meter. Karena kalau dia kalau nggak nyampe 10 meter, udahlah, berarti yang dari septic tank itulah yang dia konsumsi lagi tuh. Terus yang kedua yang harus diperhatikan, harus WC-nya tipe leher angsa. Emang gimana Bang tipe leher angsa? Tipe leher angsa itu teman-teman yang ada genangan airnya. Ya kalau kita ke mall-mall atau kita ke hotel, ya ke tempat-tempat, itu kan WC-nya ada genangan airnya teman-teman. Ya kan nggak WC cemplung, itu namanya leher angsa. Ya harus dua ini aja teman-teman yang harus diingat ya. Nah ini juga sama jamban sehat intinya ya tadi ya leher angsa sama jaraknya minimal harus 10 meter. Oke. Nah ayo coba kita bahas soalnya teman-teman. Ada Nyonya Daniel, 55 tahun, datang ke IGD rumah sakit. Keluhannya ada luka pada kaki sejak 1 bulan yang lalu. Lukanya kecil karena terkena kawat, makin lama makin membesar. Pasiennya ada riwayat sakit DM. Dokter IGD diagnosa dia ulkus diabetikum. Lalu dokternya merujuk ke dokter penyakit dalam dan dokter bedah. Dia sendiri nggak ikut menangani. Ini jenis rujukannya yang mana, teman-teman? Iya, ini adalah split, ya kan? Iya, dia rujuk ke banyak dokter, dia sendiri tidak menangani. Lanjut, yang berikutnya. Ada wanita, ada sakit diabetes mellitus, terus ada gangguan penglihatan. Oke, untuk gangguan penglihatan, pasiennya dirujuk ke dokter spesialis mata. Nah, ini kata kuncinya nih. Seminggu kemudian, pasiennya dirujuk balik karena udah selesai pengobatan matanya. Dan sekarang disuruh untuk merawat untuk diabetesnya. Nah, ya, ini berarti rujukan apa, teman-teman? Ya, ini yang interval ya. Oke. Lanjut, yang berikutnya. Ada pasien 50 tahun, keluhannya luka pada kaki, kena kawat. Oh, ini yang tadi ya. Pasiennya DM tidak terkontrol, didiagnosa ulkus diabetikum. Dokternya merujuk langsung ke penyakit dalam. Nah, ini satu aja. Tapi nggak dia tangani lagi. Selama-lamanya langsung dia rujuk. Ini rujukan apa, teman-teman? Ya, cross. Ya, kalau selama-lamanya ya cross. Oke, ya sampai sini. Ini topik kita yang terakhir nih teman-teman, masalah pembiayaan kesehatan. Kita bahas masalah BPJS. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Aman? Aman ya, ya kalau gitu coba kita bahas. Jadi, kalau kita bahas sistem pembiayaan kesehatan, yang pertama kan yang paling famous tuh ada BPJS ya. BPJS itu punya dua sistem teman-teman, ada namanya sistem kapitasi. Sistem kapitasi ini digunakan BPJS untuk vaskes primer. Contohnya praktek klinik dokter umum, puskesmas, itu pasti akan menggunakan kapitasi. Sedangkan ada juga inasi bijis, ini untuk vaskes lanjutan. Contohnya rumah sakit, tipe C, B, A, itu pasti pakai inasi bijis. Kapitasi itu teman-teman, bedanya gini, BPJS akan membayarkan per bulannya sebanyak berapa orang yang terdaftar di Paskes tersebut tanpa peduli orangnya itu sehat atau sakit, itu kapitasi. Contoh misalnya, per orang itu dapat 10.000, ya. Maka di tempat klinik si dokternya ini terdaftar ada 1.000 orang, misalnya nih ya. Misal nih. Jadi ada dokter punya klinik nih.
Di kliniknya itu terdaftar ada 1.000 peserta misalnya, 1.000 peserta BPJS-nya. Nah, BPJS akan membayarkan misalnya per peserta itu dapat 10.000. Misal, berarti 10.000 kali 1.000, maka ini dapat 10 juta. Berarti BPJS setiap bulannya akan membayarkan ke klinik tersebut 10 juta. Tapi BPJS nggak peduli tuh. Itu pasien yang 1.000 ini sakit atau enggak. Kalau sakit, ya biayanya diambil dari sini. Kalau sehat, ya berarti ini untuk si yang punya klinik. Makanya dengan adanya sistem kapitasi, harapannya jangan sampai ada yang sakit. Karena kalau nggak sakit, katakanlah 1.000-nya ini pada bulan itu sehat semua. Nggak ada yang sakit. Ya udah, berarti 10 jutanya ini untuk yang punya klinik. Tapi kalau ada yang sakit, ya ambil dari sini biayanya. Bang, gimana kalau nombok, Bang? Misalnya, ternyata ini sakit semua. Pengobatannya dihitung-hitung perlu 15 juta. 5 juta lagi kan kurang, Bang. Ya, tanggung masing-masing. Ya, jadi yang punya klinik yang menanggung. Itu namanya kapitasi, Bang. Ya, jadi dia nggak peduli gimana kondisi sehat atau sakit. Yang penting berapa yang terdaftar setiap bulan dibayar seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman inasi bijis. Kalau inasi bijis ini teman-teman berdasarkan paketan diagnosa. Paket diagnosa. Contoh, misalnya kalau ada pasien di diagnosa nih, diagnosanya misalnya ya, ada DHF plus, katakanlah dispepsia. Ini udah ada paketnya masing-masing nih. Misalnya DHF, paketnya misalnya 3 juta, misal. Dispep, paketnya 500.000 misalnya. Ya udah, nanti diklaim. Rumah sakit yang klaim ke BPJS, 3 juta tambah 500.000, ya nanti BPJS bayarkan ke rumah sakitnya 3,5 juta. Nah, ini yang kadang kenapa kalau kita lihat di rekam medis itu ada plus-plus banyaknya itu ya karena ini, teman-teman. Pakai INAS CBCS untuk klaimannya ya. Nah, ini dia. Oke, ada lagi teman-teman namanya fee for service atau sering juga dibilang out of pocket. Boleh out of pocket. Atau sering juga dibilang mandiri. Ya, boleh lah ya, mandiri. Intinya apa yang dia dapat ya itu yang dia bayar. Ada juga reimbursement. Reimbursement itu ya kadang ini asuransi di luar ini ya, misalnya kayak Prudensial, apalagi tuh. Misalnya Mandiri, BCA, itu kan masing-masing mereka ada asuransinya ya. Itu biasanya seringnya reimbursement. Jadi bayar dulu nanti diganti. Bayar dulu pakai uang pribadi nanti diganti. Nanti diganti. 100% nanti diganti ya. Oke, itu namanya reimbursement. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih, yaitu kita harus tahu gimana untuk keanggotaan BPJS. Jadi BPJS itu yang pertama ada namanya PBI, ini yang katanya nanti mau dihapuskan, teman-teman ya. Nah, PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Oke, PBI ini digunakan untuk orang fakir miskin. Ya, fakir miskin. Nah, kalau gitu siapa yang bayarkan iuran mereka, Bang? Kan mereka ini nggak bayar. Bisa dibayar dari negara, APBN. Ini yang kadang dikenal dengan namanya Kesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Kalau dia bilang, dok saya punya kartu Kesmas, berarti yang bayarkan iurannya negara. Kalau dia bilang, dok saya punyanya kartu Kesda, Jaminan Kesehatan Daerah, itu berarti APBD yang bayar. Oke ya. Nah, untuk yang PBI ini nggak bisa milih. Kelasnya kalau dia sakit pasti kelas 3. Nggak bisa naik kelas. Kelas 3 aja. Oke. Baru ada non-PBI, berarti bukan fakir miskin. Oke, non-PBI itu dibagi 3, teman-teman. Yang pertama ada namanya PPU, Pekerja Penerima Upah. Simpelnya ciri-ciri pekerja penerima upah itu, teman-teman, ada gaji bulanan, ada gaji bulanan, ada UMR-nya. Itu PPU, pekerja penerima upah. Ya, simpelnya sering dibilang kayak pekerjaan menantu idaman lah, teman-teman ya.
Kan sering gitu ya. Apa kerjaannya? Oh, PNS, ya kan? Oh, di kepolisian gitu ya. Oh, tentara. Kan tuh menantu idaman, teman-teman ya. Nah, jadi ya ini PNS, BUMN, swasta ya. Nah, intinya PPU, pekerja penerima upah. Oke, ada gaji bulanan, ada UMR-nya. Ada lagi dia masih bekerja, tapi pekerja bukan penerima upah atau sering dikenal dengan PBPU. Kayak kita, teman-teman. Jadi PBPU, pekerja bukan penerima upah, masih pekerja, tapi ya tadi, dia tidak ada gaji bulanan, tidak ada gaji UMR-nya. Jadi range gajinya bisa dari nol sampai nggak terhingga. Contohnya nih biasanya perilaku apa ya, pekerjaan profesional. Profesional. Contohnya Raffi Ahmad deh. Raffi Ahmad itu masuk ke PBPU, pekerja bukan penerima upah. Karena dia kan, misalnya kalau sebagai MC ya, sebagai MC, presenter, nah itu pekerja bukan penerima upah. Gajinya bisa dari nol sampai nggak terhingga. Dokter, akuntan, pengacara, ya ini. Dokter, kalau lagi nggak ada pasiennya ya gajinya nol. Kalau lagi banyak ya bisa banyak. Nah itu ya, jadi namanya itu PBPU. Masih pekerja, tapi dia tidak ada gaji bulanannya, tidak ada UMR-nya. Itu PBPU, pekerja bukan penerima upah. Ada lagi yang ketiga, bukan pekerja. Kalau bukan pekerja ini dua aja kemungkinan. Bisa dia bos, memang dia yang memberi kerja, gitu ya, atau bisa aja dia pensiunan. Oke, nah sekarang kita bahas masalah iuran. Karena ini sering ditanya nih. Oke, ini harus diingat-ingat teman-teman, ini yang sering ditanya ya. Kalau masalah iuran, yang pertama, kalau dia pekerja penerima upah, maka iurannya itu adalah 5% dari gajinya. Di mana 5% gajinya ini akan dipecah lagi 4% itu dibayarkan pemberi kerja 1% itu potong gaji. Ya walaupun ini kan katanya kayak gini teman-teman ya, tapi intinya ya nanti dipotong gaji juga semua ya. Dan dihitung-hitung juga sama pemberi kerjanya ya. Ya jadi 5% dari gaji. Bang, kelasnya kayak mana bang? Kok nggak ada bahas kelas di sini? Kelas satu 2 3 ya. Kelas satu 2 3 itu tergantung dari range gajinya. Dari 5% gajinya ini berapa sih? Nanti ada tuh kelasnya. Nanti kita bahas. Jadi pekerja penerima upah, kelasnya itu dia menyesuaikan dengan gajinya. Makin tinggi gajinya, ya makin tinggi kelas BPJS-nya. Dia nggak bisa milih. Oke. Baru ada yang kedua, masih pekerja, tapi bukan penerima upah. Yang kayak kita ya, dokter, Raffi Ahmad kalau jadi presenter gitu ya. Nah, pekerja bukan penerima upah. Kalau ini teman-teman iurannya ya tergantung kelas. Mau pilih kelas berapa BPJS-nya? Tergantung kelas BPJS. Dan bebas pilih. Bebas pilih ya. Mau dari kelas satu sampai kelas 3 pun bebas. Mau pilih kelas 3 boleh bang? Boleh, nggak apa-apa. Oke, yang ketiga, kalau pensiunan. Pensiunan itu teman-teman, iuran BPJS-nya itu adalah 45%. Oh sorry, salah bang ya, bukan 45%. 5% dari 45% gaji pensiun. Gaji pensiun. Maksudnya gimana bang? Oke, contoh. Contoh ya teman-teman ya, contoh. Misalnya gaji pensiunnya 10 juta. Maka berapa sih iuran BPJS tiap bulannya? Ya hitung dulu. 45% dari 10 juta berapa nih? Ini kan dapat 4,5 juta. Baru nanti diambil 5%-nya. 5% dari 4,5 juta. Ya ini dapat 220 ribu ya. Sorry. 225 ribu ya. Nah, 225 ribu lah dia bayar setiap bulannya teman-teman.
Nah, kira-kira seperti ini ya, kalau pensiunan. Oke, itu dia teman-teman masalah iuran. Nah, terus hal-hal lain yang harus diketahui ya tadi nih ya. PBI itu orang fakir miskin, bisa di-cover negara, bisa di-cover oleh daerah. Terus siapa aja sih orang-orang yang di-cover kalau dia fakir miskin? Yang pertama pasangannya. Jadi kalau orang dapat PBI, itu pasangannya pasti dapat. Anak kandungnya masih boleh dapat selama anak kandungnya itu masih berusia di bawah 21 tahun. Atau boleh juga sampai 25 tahun kalau dia masih sekolah, boleh. Jadi kan ada tuh ya, masih di kampus minta surat bahwa memang masih kuliah gitu. Nah, itu biar bisa sampai 25 tahun. Nah, ini yang di-cover oleh BPJS kalau yang PBI. Jadi kalau nanti anaknya sudah di atas dari 21 tahun, maka dia akan keluar dari PBI ya. Nanti dia harus punya BPJS-nya sendiri. Kalau dia tetap nggak mampu juga ya dapat PBI sendiri juga. Gitu ya. Tapi intinya yang di cover PBI itu pasangannya aja. Kalau anak ya selama masih di bawah 21 tahun masih bisa. Tapi kalau udah di atas 21 tahun dia nggak akan di cover. Oke. Terus klaim kalau ada kecelakaan ini juga harus diingat. Kalau ada kecelakaan itu biasanya ada tiga yang terlibat tuh. Ada jasara harja, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Tenaga Kerja. BPJS kalau jasara harja itu kalau kecelakaannya dua orang atau lebih teman-teman. Oke, dua orang atau lebih itu baru jasara harja. Kalau kecelakaannya tunggal, maka itu BPJS Kesehatan yang mengcover. Tapi harus diingat bahwa BPJS kalau jasara harja itu maksimal hanya bisa mengcover 20 juta. Seandainya biaya pengobatan lebih dari 20 juta, maka kekurangannya akan ditambahkan oleh BPJS Kesehatan. Ya, nah ini yang teman-teman harusnya. Jadi ini yang di cover jasara harja. Dua lebih, angkutan umum, oke, kasus tabrak lari, ini semua jasara harja yang cover. Kalau BPJS Kesehatan ya karena kecelakaan tunggal ya masalah penyakit biasa itu BPJS Kesehatan. Atau ada lagi BPJS Tenaga Kerja, teman-teman. Atau sering dikenal dengan jam sostek. Mungkin pernah dengar ya, jam sostek. Jam sostek. Nah, ini teman-teman, jaminan sosial tenaga kerja. Ini BPJS Tenaga Kerja. Ini, teman-teman, kalau kecelakaannya berhubungan dengan pekerjaan. Contoh, maksudnya kecelakaannya berhubungan dengan pekerjaan, kecelakaan saat pergi kerja, pergi ke kantor, ya, pulang ke rumah dari kantor misalnya, atau kecelakaan saat perjalanan dinas. Nah, kalau kayak gini, maka yang mengcover adalah jam sostek, bukan jasara harja, bukan BPJS biasa. Ya, oke, ini yang teman-teman harus ingat. Oke, sekarang, oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau didiskusiin? Aman ya? Sekarang kita bahas gimana Bang, kalau seandainya ketika mau dirawat, ternyata ruangannya penuh. Ya, misal nih ada seorang pasien, dia selama ini BPJS-nya kelas 2. Waktu dirawat ruangannya penuh. Maka kalau ada ruangan penuh, pertama, lihat dulu. Mungkin nggak dirujuk? Mungkin untuk dirujuk. Kalau dia memungkinkan kondisi pasiennya stabil untuk dirujuk, itu harus dirujuk teman-teman ke rumah sakit lain sesuai dengan kelasnya. Oh, di sini yang kelas 2 penuh, harus kita rujuk nih ke rumah sakit lain yang ada kelas 2-nya, karena memungkinkan untuk dirujuk. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk dirujuk, maka solusinya boleh dia tetap dirawat di rumah sakit itu, tapi dia naik kelas, teman-teman. Naik kelas selama 3 hari. Berarti kalau dia sebelumnya kelas 2, berarti naiklah dia ke kelas 1 selama 3 hari.
Tapi kalau udah 3 hari ternyata masih penuh juga, maka tinggal ada dua solusi. Harus kita rujuk mau nggak mau ke rumah sakit lain yang ada kelas 2-nya, atau kalau dia rasa, kayaknya enak kelas 1 nih, ya Bapak, tetap dirawat di kelas 1, tapi nanti bayar selisih. Nah, ini dia ya. Ini opsi yang paling pertama. Nah, sekarang opsi yang kedua. Misalnya dia BPJS kelas 2. Penuh. Mungkin nggak untuk dirujuk? Oh, nggak memungkinkan untuk dirujuk. Oke. Bisa nggak naik kelas? Ternyata kelas satunya penuh juga. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, barulah dia turun ke kelas. Turun kelas selama 3 hari. Jadi kalau dia kelas 2 ya turun ke kelas 3. Gitu juga kalau ada 3 hari, kalau masih penuh, ya berarti harus dirujuk ke rumah sakit mau nggak mau yang ada kelas 2-nya. Atau kalau dia udah dong nggak apa-apa lah tetap di sini aja. Males pindah-pindah lagi. Nanti BPJS yang akan membayarkan ke dia selisihnya. Gitu ya. Oke, ini iuran yang sekarang teman-teman. Kelas 1 itu 150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 per bulan. Kelas 3 dan juga termasuk PBI ya. Penerima bantuan iuran itu 35.000 per bulan. Naik itu cuma boleh naik satu kelas. Tidak boleh naik lebih dari satu kelas. Oke, ini dia teman-teman. Klaim-klaim dari BPJS bahwa BPJS itu boleh digunakan di Indonesia, baik rumah sakitnya bekerja sama dengan BPJS ataupun rumah sakitnya tidak bekerja sama dengan BPJS juga boleh digunakan asalkan kasusnya emergensi. Jadi kalau dalam kondisi emergensi, masuk kita ke rumah sakit, walaupun rumah sakitnya tidak bekerja sama dengan BPJS itu boleh dilayani dan akan di-cover oleh BPJS. Tapi kalau nggak emergensi ya nggak bisa lah teman-teman ya. Gitu. Kalau nggak emergensi ya berarti harus ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS. Ya. Oke. Terus kalau ada pasien yang di PHK, maka ketika dia di PHK atau mungkin dia cacat gitu ya, 6 bulan setelah dia di PHK itu masih aktif dan nggak perlu bayar iuran 1 peser pun. Tetap aktif. Jadi ketika ada orang di PHK, 6 bulan ke depan itu otomatis tetap aktif BPJS-nya. Maka setelah 6 bulan nanti dievaluasi lagi. Kalau dia bisa bekerja, akan menyesuaikan dengan tempat kerja dia berikutnya. Kalau karena kecacatan mungkin dia tidak bisa bekerja, ya berarti nanti didaftarkan ke PBI. Oke. Berikutnya masalah denda dan tunggakan. Nah, ini yang sering ya. Karena yang pertama nih teman-teman, jadi kalau ada orang menunggak, dia akan bayar tunggakannya itu ya sesuai kelas BPJS dia. Yang tadi ya, kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Dikalikan dengan berapa bulan dia nunggak, tapi ada maksimalnya. Maksimalnya itu 2 tahun atau 24 bulan. Jadi kalaupun nanti lebih dari 2 tahun ya udah. Paling maksimal pengalinya 24. Walaupun Bang dia menunggaknya 60 bulan Bang ya udah pengalinya maksimal 24. Sisanya dimaafkan gitu ya. Terus harus diedukasi masyarakat karena banyak masyarakat ya udahlah Bang, kalau kayak gitu nanti kami aktifkan aja BPJS-nya kalau mau sakit. Nah, nggak boleh teman-teman. Kenapa? Kalau BPJS sempat menunggak dan baru diaktifkan kembali karena sudah bayar tunggakan, itu dia nggak langsung aktif. Tapi dia akan masuk ke dalam yang namanya fase grace period. Simpelnya ini fase percobaan. Jadi selama 45 hari ke depan setelah BPJS-nya diaktifkan kembali, kalau dia sakit dan mau pakai BPJS, dia akan terkena denda. Dendanya berapa, Bang? Pakai 5%. 25% ini enggak, teman-teman. Ini yang lama ya, ini ganti. Kita pakainya 5%. Oke, jadi ini grace period dan denda ini untuk orang yang kalau berpikir udah kalau sakit aja lah baru diaktifkan. Nggak boleh, karena begitu diaktifkan masuk ke grace period 45 hari ke depan, kalau sakit harus bayar denda. Dendanya itu adalah 5%.
dikali berapa total tagihan rumah sakitnya, dikali berapa bulan dia nunggak, tapi sama kayak tadi, di sini maksimal cuma boleh 12. Ini lebih sedikit ya, kalau ini maksimal 24 bulan. Contoh, ada tadi si Budi, berpikiran kayak tadi. Contoh, Budi udah nunggak dia, nunggak 5 tahun, nggak bayar BPJS. Oke, rupanya dia sakit appendicitis. Perlu biaya operasi dan sebagainya, kena 10 juta. Maka dia berpikir, daripada saya bayar 10 juta, udahlah saya aktifkanlah BPJS-nya. Bisa nggak? Bisa diaktifkan. Aktivasi dulu BPJS-nya. Caranya tadi teman-teman, bayar nunggak ya kan? Katakanlah dia BPJS-nya kelas 2. Selama ini dia BPJS kelas 2. Biar gampang hitungannya. Maka cara untuk aktivasi kembali ya, untuk bayar aktivasi untuk tunggakan, ya dia akan bayar 100.000 karena kelas 2 ya. 100.000 dikalikan dengan jumlah tunggakan. Ini kan 5 tahun nih, harusnya kali 60 bulan. Tapi ya enggak tadi, maksimal cuma boleh 24. Jadi pengalinya enggak 60, kalinya 24. Maka kalau dihitung ini ada 2,4 juta. Bayarlah dia 2,4 juta. Dia pikir begitu dia bayar 2,4 juta, oke, maka berarti langsung appendicitisnya gratis. Enggak, teman-teman. Karena dia memakai pada fase grace period, maka dia akan kena denda. Kalau dia mau pakai. Dendanya berapa? Dendanya ya berarti tadi teman-teman 5% kali berapa biaya pengobatannya? 10 juta. Kali berapa bulan tunggakannya? Maksimal 12. Gitu ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung nanti ini ada 6 juta. Ya, jadi dia total bayarnya 6 tambah 24 juta ya 8,4 juta. Ya pilihlah dia ya. Antara bayar 10 juta atau bayar 8,4 juta. Kalau mau pakai BPJS. Kecuali dia setelah aktivasi kan masuk ke grace period 45 hari. Bisa dia tahankan 45 hari. Maka hari ke-46-nya kalau dia pakai itu gratis. Ya, jadi grace period itu digunakan untuk itu tadi, biar nggak bisa diakal-akalin kalau mau sakit aja baru diaktifkan. Oke, ini tadi ya aturan BPJS. BPJS itu nggak bisa dipakai kalau untuk estetika, meratakan gigi, ada percobaan bunuh diri atau pakai narkoba, kontrasepsi. Kalau ada KLB, kayak COVID tuh nggak bisa pakai BPJS. Makanya kan COVID kemarin dananya dari pemerintah, nggak dari BPJS ya. Atau berobat ke luar negeri ya nggak mungkin bisa pakai BPJS. Ya, nah ini yang tadi Abang bilang. Kalau yang dari ini Bang, pekerja penerima upah, tadi kan Abang bilang nggak bisa ditentukan Bang kelasnya, tergantung gajinya. Nah ini ya, kalau gajinya di atas 4 juta itu biasanya masuk ke kelas 1. Kalau di bawah 4 juta masuk ke kelas 3. Kelas 2, sorry. Ya, nah kalau pekerja bukan penerima upah ya bebas aja teman-teman mau pilih kelas 1, kelas 2, kelas 3 bebas. Ya. Oke, yang terakhir teman-teman ya, nih terakhir semangat nih topik terakhir yaitu adalah prinsip-prinsip BPJS karena pernah beberapa kali ditanya. Yang pertama BPJS itu punya prinsip gotong royong, artinya bahu membahu, saling bantu, yang kaya bantu yang kurang mampu. Ya, yang kaya rutin bayar iuran agar yang kurang mampu bisa tertolong. Yang berikutnya nirlaba. Nih katanya nirlaba nih. Nir itu artinya tidak. Laba itu keuntungan. Artinya BPJS bukan untuk mencari keuntungan. Jadi BPJS itu adalah lembaga non-profit, bukan untuk mencari keuntungan. Katanya gitu. Baru prinsip keterbukaan, artinya semua informasi, semua laporan BPJS itu harusnya bisa diakses. Harusnya bisa diakses. Baru hati-hati, dana BPJS itu akan dikelola secara hati-hati. Akuntabilitas, akuntabel itu artinya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada diminta laporan, pertanggungjawabannya harusnya bisa dikeluarkan. Berikutnya portabilitas, artinya bisa dipakai dimanapun selama masih di Indonesia. Itu maksudnya portabilitas. Jadi bisa digunakan selama masih di Indonesia. Yang berikutnya wajib ya. Jadi wajib semua warga negara Indonesia harus mendaftar BPJS.
Amanat. Jadi dana BPJS itu yang kita bayarkan kita amanahkan untuk dikelola oleh BPJS. Yang terakhir adalah jaminan sosial. BPJS itu untuk menjamin kesehatan dalam bidang sosial, ya. Oke, itu dia teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Aman? Oke, kalau gitu kita coba yuk. Nih, ada Tuan Gino usia 26 tahun. Dia itu teman-teman adalah pekerja wira swasta di bidang furniture. Nah, ini yang tadi ya. Wira swasta di bidang furniture ini berarti pekerja tapi ya nggak tentu range gajinya. Banyak yang beli ya banyak, nggak ada yang beli ya bisa nol. Berarti anggotanya yang mana teman-teman? Ada yang tahu? Dia pastilah non PBI, ya kan? Iya benar, non PBI bukan penerima bantuan iuran karena bukan paket miskin kan, dan non PPU bukan pekerja penerima upah, benar. Yang eko. Lanjut, ada Tuan Lake, 40 tahun, dibawa ke IGD karena kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu dengan ada kendaraan lain. Oke, dua orang yang kecelakaan. Siapa yang mengcover, teman-teman? Oke, Jasara Harja, benar. Berapa tadi ingat Jasara Harja maksimal bisa klaim? Oke, 20 juta, benar. Kalau lebih dari 20 juta nanti dibantu BPJS. Oke, lanjut. Nih ada pasien dibawa kecelakaan ternyata karena percobaan bunuh diri. Siapa yang bayar? Dia BPJS-nya BPJS kelas 1. Ya, nggak boleh ya, harus bayar mandiri. Benar. Oke, itu dia teman-teman kalau kita bahas untuk topik hari ini. Yuk, teman-teman ada yang mau didiskusiin nggak kira-kira? Aman? Kalau gitu kita coba main Kahoot bentar, teman-teman ya. Sambil mereview-review topik hari ini ya. Oke deh, kita sambil bahas Kahoot bentar untuk review topik hari ini. Mungkin teman-teman yang kosong, waktunya boleh join gamesnya. Oke, silahkan mungkin teman-teman yang luang waktunya boleh coba kita sambil review-review topik PH2 kita hari ini. Oke, ada lagi teman-teman yang mau join? Cukup berdua aja? Oke, abang tunggu deh 1 menit lagi. Boleh ya, yang mau join silahkan.
Oke deh. Kalau gitu kita mulai aja teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau join di tengah-tengah juga boleh tinggal di input aja pinnya ya. Oke, ini nggak terlalu banyak kok soalnya hanya 7 soal aja. Ya kita coba reviewnya ya. Soal PH2 hari ini. Ya, ini teman-teman. Jika suami pasien yang baru kemudian meninggal, termasuk keluarga apakah pasien ini? Pertanyaannya diganti ya. Pertanyaannya ikut yang di atas. Oke, nah teman-teman ya, jangan ragu teman-teman. Kalaupun pasiennya meninggal, nih suaminya meninggal, ini kan tetap ada anak tirinya, ya kan nggak berubah kan? Nah, tetap anak tiri, karena kan dia nih ada nih bawa anak laki-lakinya. Berarti kan anak laki-lakinya ini adalah anak tiri dari si Nyonya Violet. Berarti selama ada kasus dia tiri, walaupun dia cuma satu orang, itu tidak single parents ya, tapi namanya blended family. Ingat ya, pokoknya kalau ada tiri, walaupun cuma satu orang, orang tuanya masuk ke yang blended. Oke? Oke, ya. Soal yang kedua. Prinsip pengobatan yang digunakan Dokter Maya. Oke, ini yang tadi ya, komprehensif ya, yang tadi udah kita bahas. Oke, benar. Karena dia ngobatin secara menyeluruh, ya kan? Dia ngobatin, dia juga eh, preventif, dia juga ini ya, rehabilitatif. Nah, mantep. Oke, soal yang berikutnya, level pencegahannya. Ini level berapa, teman-teman? Oke, mantep. Tadi ingat ya, pencegahan bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. Ini kan masuk ke rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu masuk ke yang tersier. Kalau dibagi 5 ini masuk ke pengobatan yang kelima. Oke, mantep. Oke, jenis rujukannya. Ini rujukan apa, teman-teman? Oke, benar yang tadi ya. Jadi dirujuk dulu sementara waktu, baru dikembalikan lagi. Ini adalah rujukan interval. Oke, ya. Soal berikutnya, cara pembayarannya. Ini gimana cara pembayaran? Oke, ini juga soal yang tadi ya. Percobaan bunuh diri berarti harus memang dari out of paket ya, karena tidak bisa di cover BPJS. Oke, ya dua soal terakhir. Ya. Omsetnya mencapai ratusan juta. Apakah keanggotaan BPJS Tuan Gino? Iya, nggak berubah teman-teman ya. Ingat yang tadi ya, mau berapapun dia, mau sampai triliunan sekalipun ya, kalau dia pekerja, ya, maka dia pekerja bukan penerima upah, ya, tetap sama. Oke, mantap. Soal terakhir, jenis pembayarannya. Apa nih jenis pembayarannya? Oke, ya, bayar dulu, nanti diganti, itu adalah reimbursement. Oke, mantap. Oke, ini kita cuma berdua ya.
Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusiin sampai sini? Kira-kira aman? Oke deh, kalau aman mungkin itu yang bisa Abang share ke teman-teman semua pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Abang mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan. Agar mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, iya, yuk mari kita tutup dengan baca doa. Doa kita. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya. Iya, Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.